Umat Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita masih melanjutkan permenungan mengenai penghormatan martabat manusia. Kali ini kita merefleksikan tentang ketidaksempurnaan yang menyempurnakan. Saudara-saudari yang terkasih, betapa tidak mudahnya pergulatan keluarga yang dianugerahi Tuhan, anak berkebutuhan khusus. Dari sekian kisah yang ada, saya amat tersentuh dengan apa yang anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus, katakan saat mereka menerima sakramen-sakramen gereja. Sungguh terasa, sungguh terjadi pada saat komuni, roh anak berkebutuhan khusus dan roh Tuhan bersatu. Sesudah komuni pertama, pada hari-hari berikutnya, anak berkebutuhan khusus yang sudah menerima komuni pertama justru yang menarik-narik orang tuanya dan mengatakan, ayo kita ke gereja. Dan ketika menjelang Krisma pun, seorang anak berkebutuhan khusus dari cerita orang tuanya berlari-larian karena demikian excited untuk menerima sakramen Krisma dan mengatakan, ini hari aku, ini hari aku. Saudara-saudariku yang terkasih, ada transformasi dari bagaimana orang tua ABK melihat anak-anak ABK awalnya sebagai hukuman, kutuk, beban, lalu berproses hingga melihat ABK sebagai rahmat Tuhan, sebagai karunia. Tuhan punya maksud memberikan anak ini kepada mereka. Ketika berjumpa dengan ketidaksempurnaan, ternyata kita yang menyempurna. Ketika berjumpa dengan anak-anak disabilitas, kita melihat kerapuhan sendiri. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ternyata membongkar ketakutan-ketakutan kita akan diri kita sendiri. Ketika orang tuanya baik, artinya menerima, anak bertumbuh. Kalau orang tua saling menyalahkan, berantem, malah tambah parah. Puji Tuhan, berkat sakramen-sakramen gereja, Tuhan hadir dalam ketidaksempurnaan anak-anak dan membuka mata para orang tua untuk menerima sepenuh hati dengan penuh senyuman. Dan satu lagi, rupa-rupanya kebersamaan itu menumbuhkan dan menguatkan. Para orang tua anak-anak berkebutuhan khusus tadinya merasa sendiri. Lalu ketika berkumpul dengan para orang tua yang punya pengalaman sama, mereka mulai dapat tersenyum dan tertawa bersama berkat kesamaan-kesamaan kisah yang mereka alami. Gereja tentu saja menemani. Dan artinya memang jelas dan betul sekali lagi betapa kebersamaan itu menumbuhkan dan menguatkan. Lambat laun terjadi perubahan. Para orang tua tidak lagi malu mempunyai anak berkebutuhan khusus, tetapi mereka punya pengharapan setelah berjumpa dalam kebersamaan dan mengerti tentang bagaimana menjalin relasi pada anak-anak. Anak-anak dapat merasakan bila ia dicintai. Anak-anak pun dapat mencintai para pendamping orang tuanya. Hal itu, cinta kasih itu terasa dari gerak tubuh dan bahasa yang mereka ungkapkan. Dan itu hanya dialami ketika kita bergaul bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.